Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Walaupun begitu, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat ada 27,5 juta penduduk yang dikategorikan miskin. Ironis bukan? Terdapat angka kemiskinan di negara yang sangat kaya ini. Apa penyebabnya? Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah tindakan buruk, busuk, rusak, dan merugikan. Korupsi sendiri bisa terjadi di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Sudah banyak kasus korupsi yang terjadi dalam bidang pendidikan. Detik News melaporkan bahwa KPK diminta usut kasus korupsi di berbagai sekolah. Desakan ini disampaikan oleh Forum Musyawarah Guru DKI Jakarta. Ade Irawan, seorang anggota FMGJ, menyatakan bahwa tujuan mereka adalah mendorong KPK mengungkapkan kasus korupsi di berbagai sekolah. Selain itu, diberitakan oleh Detik News bahwa KPK juga menyoroti praktik korupsi, yaitu suap di sekolah. Tribun News juga melaporkan bahwa KPK memanggil 8 kepala sekolah terkait kasus korupsi dana fasilitas sekolah. Dapat dilihat bahwa ada banyak kasus korupsi dalam bidang pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan didiskusikan di Talkshow Indonesia Anti Korupsi. Selamat datang di Talkshow Indonesia Anti Korupsi. Pada talkshow hari ini, kita akan membahas seputar korupsi dalam bidang pendidikan. Nah, kita langsung aja mulai ya. Aku mau nanya nih, pengertian korupsi itu apa sih? Pada umumnya sih, masyarakat menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada hal yang bersangkutan dengan serangkaian tindakan-tindakan atau perbuatan yang terlarang dan melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Nah, jadi contohnya itu adalah misalnya Anda dipercaya untuk menjalani sebuah proyek 20 miliar. Tapi yang Anda pakai uangnya itu cuma sebesar 18 miliar. 2 miliarnya ini diambil sama orangnya itu. Nah, itu udah termasuk dalam kategori korupsi. Seperti itu. Oh gitu. Gloria, daya tarik seseorang melakukan korupsi itu apa sih? Sebenarnya semua tergantung dari individu atau masing-masing kita sih. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu kan ada motivasi dari diri kita sendiri. Tapi intinya tuh untuk meraih keuntungan sih. Oh, nah terus tadi kan di video awal kan dijelasin tuh ada berbagai kasus korupsi dalam bidang pendidikan ya. Nah, pendapat tentang kasus korupsi pendidikan yang di latar belakang kita apa gitu? Korupsi yang masih terjadi itu sangat memprihatinkan karena dengan terjadinya korupsi-korupsi tersebut ada banyak orang yang tidak mendapatkan hak-haknya dan justru dicuri oleh orang tertentu saja. Kalau kepala sekolah itu tidak mengkorupsikan uangnya, pastinya fasilitas yang akan digunakan akan lebih bagus dan berkembang lebih pesat ya kan. Itu adalah perilaku yang sangat menurut saya egois dan tidak patut dicontoh seperti itu. Ya apalagi di lingkungan sekolah ya, lingkungan kayak buat ngedukasi anak-anak tapi malah jadi contoh nggak baik gitu ya. Nah terus lanjut nih, kita sebagai mahasiswa gitu loh, peranan kita dalam mencegah korupsi di lingkungan kampus itu ada apa aja? Menurut saya sih ya, peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu mampu menjadi agen perubahan, terus mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan juga bisa menjadi penjaga gitu bagi lembaga-lembaga negara. Nah, pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara. Buat Gloria dan Zamar, boleh dong memberikan pesan kepada masyarakat yang menonton talk show ini gitu. Untuk teman-teman, janganlah kita mengkorupsikan uang yang bukan seharusnya jadi hak milik kita. Bayangkan saja bagaimana nasib orang-orang yang membutuhkan uang itu. Dan juga jika kita korupsi, berarti kan uang yang kita ambil itu bukanlah uang yang halal ya kan. Nah, kalau kita gunakan bakalan ada merasa bersalah dan untuk kedepannya tidak akan barokah gitu untuk dipakai. Nah kalau dari aku sendiri tuh kesadaran untuk mencegah korupsi itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri. Korupsi itu bukan cuma sekedar uang saja, tapi banyak banget bentuk-bentuk korupsi. Salah satunya juga bentuk korupsi waktu. Untuk mencegah korupsi itu kita harus menyadari dari hal yang kecil supaya kita bisa lebih lagi untuk melakukan hal yang besar. Baik, terima kasih ya Gloria dan Zamar atas waktu yang diberikan untuk berbagi ilmu kepada penonton. Saya Priscilla Sharon, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.